Saudara-saudari pencinta renungan harian Katolik Gereja Maria Bunda Karmel. Kata sahabat mungkin sudah familiar di telinga kita. Dalam pemikiran kita, sahabat itu lebih dari teman. Dan karena itu, tidak semua orang bisa menjadi sahabat atau memiliki sahabat. Ada kriteria-kriteria yang ditetapkan, bukan karena persetujuan tertulis yang dapat dipenuhi, tetapi lebih kepada kecocokan dan keterbukaan. Saat seseorang sudah terlibat sebagai sahabat, biasanya ia bersedia memberikan atau mengusahakan apapun demi kebaikan sahabatnya. Hari ini dalam sabdanya, Yesus menyebut kita sahabat. Kamu adalah sahabatku. Sungguh membahagiakan mendengar sapaan Yesus ini. Kita adalah pribadi-pribadi yang berharga, sehingga Yesus menjadikan kita sahabatnya. Yang penuh kuasa, tetapi mau mengangkat kita orang-orang lemah menjadi sahabatnya. Ia mau menjadi teman seperjalanan kita dalam menjalankan kehidupan kita yang tidak mudah. Bahkan Yesus bersedia memberikan nyawanya bagi kita. Ia bersabda, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Sungguh, kasih Yesus sedemikian besar kepada kita sahabatnya, sehingga nyawanya pun ia berikan kepada kita. Hal itu telah ia buktikan dengan wafat di salib untuk membebaskan kita dari dosa dan membawa kita kepada kehidupan kekal. Betapa istimewanya kita dalam pandangan Yesus. Sebagai sahabat, Yesus juga meminta sesuatu kepada kita. Berbuat apa yang diperintahkan Yesus kepada kita. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Apakah perintah Yesus itu? Kasihilah seorang akan yang lain. Perintah ini sebenarnya agak unik, karena biasanya dalam relasi persahabatan, apa yang harus dilakukan adalah untuk lebih mendekatkan satu dengan yang lain. Akan tetapi perintah Yesus ini justru menantang kita untuk berbuat bukan untuk Yesus, tetapi untuk orang lain. Apa alasan Yesus meminta hal tersebut? Apakah jika kita tidak melakukannya, maka Yesus tidak menjadi sahabat kita lagi? Menarik jika kita mendengarkan dengan baik apa yang dikatakan Yesus. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku. Seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Perintah Yesus yang meminta kita untuk mengasihi orang lain tidak lain untuk kehidupan kita sendiri. Dengan mengasihi orang lain, kita diajarkan untuk merasakan bagaimana Yesus mengasihi semua dan bagaimana kita juga pada akhirnya merasakan bagaimana Bapa mengasihi Yesus. Dengan merasakan kasih Yesus, kasih Bapa, maka kita akan semakin diperkaya dan semakin mampu mengasihi sesama. Hidup kita semakin berbuah dan semakin penuh dengan sukacita. Itulah sebabnya untuk menjadi sahabat Yesus, kita diminta untuk mengasihi orang lain, bukan sebagai syarat menjadi sahabat Yesus, tetapi sesungguhnya untuk kehidupan kita sendiri, yakni semakin merasakan kasih Yesus yang berlimpah. Tentu saja dalam mengasihi orang lain ada hambatan, dan karena itulah pentingnya merasakan kasih Yesus itu. Saat kita merasakan diri dikasihi oleh Yesus, bukan karena keunggulan kita, tetapi karena kelemahan kita, kita pun akan selalu bersedia untuk mengasihi orang lain karena sudah merasakan
betapa sukacita orang yang dikasihi. Sukacita inilah yang hendak dibagikan lewat tindakan kasih kepada yang lain, sehingga orang lain dapat merasakan sukacita seperti yang kita alami. Dengan terus-menerus tinggal dalam kasih Yesus, kita pun akan semakin mengasihi orang lain. Yesus tetap menjadi sahabat dalam upaya kita mengasihi sesama, diam dalam segala proses jatuh bangunnya, karena memang kita telah dipilihnya menjadi sahabatnya, bukan karena kita memiliki sesuatu yang dibanggakan, tetapi karena Yesus memilih kita. Tuhan memberkati.